Maka sakit hati ini dilampiaskan. Aku akan membahagiakan DPRK satu kota Banda Aceh, membahagiakan DPRA satu Aceh, Nangro Aceh Darussalam, DPD. Jadi mudah-mudahan inilah usaha kita. Dan ini bagian dari dakwah. Bedanya kalau dakwah saya ceramah, khutbah, pengajian selesai. Tak banyak yang bisa saya lakukan. Datanglah guru SD saya tamat SD tahun 1990. Tamat SD 90. Ini jalan namanya Jalan Mas Mansur di Kisaran Sumatera Utara. Masuk ke dalam sekolah saya itu gang kecil, muat untuk beca, mobil tak muat. Datanglah seminggu yang lalu kepala sekolah saya tahun 90 beserta guru-guru dengan komite, satu bis datang ke Riau dari Kisaran. Ada apa Bu? Saya bilang, jalan yang kau lewati dulu Somad. Iya Bu. Jalan itu mau dijual yang punya. Loh, itu bukan jalan umum, bukan punya orang itu. Mau dijualnya sekarang, mau dibangunnya ruko. Lama saya itu menunggu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan pejabat. Tak bisa, tak banyak yang bisa dilakukan. Coba kalau saya pejabat, cepat aja itu datang ke situ, tunjuk, bisa. Jalan ke kampung mak saya, berlomang-lomang. Saya tunjuk, betapa lomangnya. Tapi kalau pejabat kan selesai. Jadi banyak hal. Saya jumpa sama bapak-bapak, dia orang kaya. Dia bilang, saya Pak Ustadz jadi pejabat ini sebetulnya nggak ada untungnya sama saya. Terus kalau nggak ada untungnya, kenapa bapak mau? Ada yang bisa dilakukan, yang tak bisa saya lakukan kalau saya cuma pengusaha. Kalau nyantuni anak yatim saya bisa Pak Ustadz. Terus apa yang bisa bapak lakukan? Saya bisa mengaspal jalan yang tak bisa dilakukan orang kaya. Sekaya-kaya orang tak bisa mengaspal jalan Pak Ustadz. Jadi saya tak bisa banyak melakukan, tapi kalau kita support adik kelas saya, senior saya, dia 96, saya 98, senior saya di Doa Arafah juga di pondok, terserah dengan usaha kita masing-masing. Mudah-mudahan atas usaha kawan-kawan, sahabat-sahabat, relawan semua, masih ada waktu kita sekarang ini Desember udah ujung ya, Januari, Februari, tinggal tak sampai 50 hari lagi, karena tanggal 10 itu udah gak bisa kampanye lagi. Tinggal 50 hari lagi kesempatan kita. Mudah-mudahan saya berharap duduklah hendaknya mereka. Agaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu harapan-harapan saya. Saya kalau cerita dibully orang, nama baik, tak saya pikirkan lagi. Saya malah di komen-komen marah orang saya, tak saya pikirkan lagi. Tapi kalau saya pikirkan, naik dari tinggi saya, naik asam lambung, asam urat, asam sulfat, itu saya pikirkan lagi. Pokoknya banyak juga kawan-kawan pun tak setuju. Tak usahlah kalau cerita-cerita politik teman, bahas masalah fikih aja lah, masalah cinta Nabi, masalah apa yang mau kau cari lagi. Jadi kadang kawan sejalan pun tidak sepaham ya, tidak. Tapi alhamdulillah keluarga, istri, mertua tak ada yang marah. Saya cerita-cerita politik, mereka malah setuju. Kawan-kawan, sahabat-sahabat setuju. Itu yang membangkitkan semangat saya. Nah, saya berharap 10 jari saya angkat memohon kepada para relawan, sahabat-sahabat semua yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan dengan usaha kita bersama, duduklah hendaknya Tengku Fadil Rahmi, Tengku Nazaruddin Yahya, dan Tengku Muhammad Fadilah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Selasih, thank you dan terima kasih. Itu tak pakai jurus 2 tadi, itu pantun lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, sedikit arahan-arahan tapi sangat bermakna buat kami insyaallah Ustaz, dan memberikan keberkahan insyaallah. Satu dua kata dari Ustaz Fadil Rahmi, mungkin sudah banyak pengalaman di bidang politik. Terima kasih Ustaz Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.